Amerika Serikat kini menghadapi dilema besar akibat perang berkepanjangan di Timur Tengah, khususnya melawan Iran. Konflik ini bukan hanya soal kekuatan militer, tapi juga soal beban ekonomi yang semakin berat. Setiap hari, kapal perang dan pasukan Amerika harus siaga penuh, menguras sumber daya negara secara perlahan namun pasti. Biaya perang membengkak, terutama karena taktik Iran menggunakan drone murah yang memaksa Amerika menembaknya dengan rudal jutaan dolar. Setiap kali sebuah drone sederhana diluncurkan, Amerika harus merespons dengan sistem pertahanan canggih yang biayanya sangat mahal. Ketidakseimbangan ini membuat pengeluaran Amerika melonjak tanpa henti. Perang asimetris ini membuat pengeluaran militer Amerika melonjak drastis. Pentagon harus mengalokasikan dana ekstra untuk mempertahankan keunggulan, sementara lawan hanya perlu mengeluarkan biaya kecil untuk menimbulkan kerugian besar. Hingga kini, biaya operasi di Iran sudah melampaui 12 miliar dolar AS dan terus bertambah. Setiap bulan, angka ini naik, menambah tekanan pada anggaran negara yang sudah terbebani berbagai kebutuhan lain. Pentagon terjebak antara mempertahankan keunggulan teknologi mahal dan menghadapi taktik lawan yang murah tapi efektif. Dilema ini membuat para pejabat militer harus berpikir ulang tentang strategi masa depan. Efektivitas drone murah di Iran dan Ukraina membuktikan bahwa perang modern tak selalu dimenangkan oleh teknologi termahal. Inovasi sederhana bisa mengubah peta pertempuran dan memaksa negara besar mengeluarkan biaya tak terduga. Anggaran pertahanan Amerika terkuras cepat, memicu kekhawatiran di kalangan perencana militer. Mereka mulai mempertanyakan apakah strategi lama masih relevan di era perang drone dan teknologi murah. Presiden Donald Trump menilai kekuatan militer Amerika terancam dan anggaran saat ini tak lagi cukup. Ia menyoroti perlunya perubahan besar agar Amerika tetap menjadi kekuatan utama dunia. Ia menyiapkan proposal anggaran baru yang sangat besar, langkah dramatis untuk menjaga dominasi militer Amerika. Proposal ini mencakup peningkatan dana untuk teknologi baru dan sistem pertahanan yang lebih efisien. Proposal ini akan mengubah prioritas nasional secara fundamental. Pemerintah dan Kongres harus memutuskan apakah akan terus mengutamakan militer atau mulai mencari keseimbangan dengan kebutuhan domestik. Amerika dihadapkan pada pilihan sulit, terus membiayai perang mahal atau mencari strategi baru yang lebih efisien. Masa depan kekuatan militer Amerika kini dipertaruhkan di tengah tekanan ekonomi dan perubahan wajah peperangan modern. Pada 3 April 2026, Presiden Trump mengajukan tambahan anggaran pertahanan sebesar 1,5 triliun dolar AS untuk tahun fiskal 2027. Angka ini mengejutkan banyak pihak, baik di dalam maupun luar negeri, karena besarnya dana yang diajukan jauh melampaui ekspektasi para pengamat politik dan ekonomi. Angka ini melonjakkan anggaran pertahanan Amerika hingga 44% dari tahun sebelumnya, kenaikan terbesar sejak Perang Korea. Lonjakan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritas nasional dan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dana ini di luar tambahan 200 miliar dolar untuk operasi di Iran, yang terus berlangsung dan menyedot sumber daya besar dari anggaran negara. Kenaikan ini menandai investasi militer terbesar dalam sejarah modern Amerika. Tidak hanya memperkuat persenjataan, tapi juga memperluas kehadiran militer di berbagai belahan dunia. Proposal Trump adalah sinyal kuat bahwa Amerika serius memperkuat dominasinya. Pemerintah ingin memastikan bahwa kekuatan militer AS tetap tak tertandingi oleh negara manapun. Ia menegaskan, dunia makin berbahaya dan Amerika tak boleh terlihat lemah. Ancaman global, mulai dari konflik regional hingga terorisme, dijadikan alasan utama untuk memperbesar anggaran ini. Namun, mengalokasikan dana sebesar ini berarti sektor lain harus dikorbankan. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terancam kekurangan dana akibat prioritas pada pertahanan. Perdebatan sengit pun muncul. Apakah keamanan militer harus jadi prioritas utama, atau ada kebutuhan domestik yang lebih mendesak? Banyak pihak menuntut transparansi dan kejelasan penggunaan anggaran. Proposal ini memaksa Amerika memilih antara memperkuat militer atau memenuhi kebutuhan rakyatnya. Pilihan ini bukan hanya soal angka, tapi juga tentang masa depan dan nilai-nilai bangsa. Pilihan ini akan menentukan arah kebijakan nasional ke depan, serta bagaimana Amerika ingin dilihat oleh dunia dan oleh rakyatnya sendiri. Untuk apa 1,5 triliun dolar itu?
Angka yang sangat besar ini bukan hanya sekadar statistik, melainkan cerminan ambisi Amerika untuk memperkuat posisinya di panggung dunia. Dana sebesar itu dialokasikan untuk membangun kembali kekuatan militer yang dianggap vital di tengah persaingan global yang semakin ketat. Proposal Trump fokus pada 4 pilar utama yang dirancang untuk memastikan Amerika tetap unggul dalam segala aspek pertahanan. Pilar pertama adalah perluasan persenjataan, membeli dan mengembangkan senjata canggih seperti jet tempur F-47 dan pesawat siluman B-21, sekaligus memproduksi massal drone murah dan amunisi presisi. Langkah ini bertujuan agar militer Amerika selalu selangkah lebih maju dari lawan-lawannya, baik dari segi teknologi maupun jumlah. Strategi dua kaki ini bertujuan menciptakan kekuatan militer yang unggul secara kualitas dan kuantitas, sehingga mampu menghadapi berbagai ancaman di masa depan. Pilar kedua adalah modernisasi kekuatan nuklir, mengganti sistem lama dengan rudal, kapal selam, dan pengebom baru yang lebih canggih dan andal. Modernisasi triad nuklir ini dianggap vital untuk menjaga efek gentar terhadap Rusia dan Tiongkok, serta memastikan Amerika tetap memiliki daya tawar tinggi dalam diplomasi internasional. Pemerintah yakin kekuatan nuklir modern adalah jaminan terbaik mencegah perang besar, sekaligus memperkuat posisi tawar Amerika di setiap negosiasi strategis. Investasi ratusan miliar dolar dialokasikan untuk memastikan Amerika tetap jadi kekuatan utama, baik di darat, laut, maupun udara. Proyek ini sangat mahal, tapi dianggap penting demi stabilitas global dan keamanan nasional Amerika Serikat di tengah dinamika geopolitik yang berubah cepat. Dengan langkah-langkah ini, Amerika ingin mengirim pesan tegas ke dunia. Setiap ancaman akan dibalas dengan kekuatan penuh dan tidak ada kompromi dalam menjaga keamanan serta kepentingan nasional. Dua proyek ambisius jadi sorotan, Golden Fleet dan Golden Dome. Golden Fleet memperkuat angkatan laut dengan kapal perang baru, teknologi laser, railgun, dan integrasi ribuan drone. Tujuannya, armada laut Amerika mendominasi lautan global. Golden Dome adalah sistem pertahanan rudal berlapis menggabungkan sensor, radar, dan pencegat di darat, laut, hingga luar angkasa. Proyek ini bertujuan menciptakan perisai pertahanan dari segala ancaman rudal, termasuk hipersonik. Investasi besar dialokasikan untuk riset teknologi baru demi menciptakan pertahanan mutakhir. Golden Fleet dan Golden Dome adalah simbol Amerika yang tak hanya menyerang, tapi juga tak tertembus. Jika berhasil, keduanya akan mengubah peta kekuatan militer dunia. Kenaikan anggaran pertahanan besar-besaran harus dibayar mahal. Pemerintahan Trump memangkas anggaran sosial hingga 23 miliar dolar, termasuk Medicaid, Medicare, dan penitipan anak bersubsidi. Pemerintah beralasan tanggung jawab sosial sebaiknya diserahkan ke negara bagian, bukan pusat. Pemotongan ini memicu kekhawatiran jutaan warga yang bergantung pada layanan kesehatan dan bantuan sosial. Banyak yang merasa pemerintah lebih mementingkan rudal daripada kesejahteraan rakyat. Pemerintah berargumen, tanpa keamanan nasional, program sosial tak berarti. Pilihan ini menegaskan prioritas pertahanan di atas segalanya. Namun, muncul pertanyaan, apa artinya negara kuat jika rakyatnya menderita? Proposal Trump mendapat dukungan kuat dari konservatif dan Partai Republik. Bagi mereka, tugas utama pemerintah adalah pertahanan bersama, sesuai konstitusi. Mereka melihat dunia makin berbahaya. Tiongkok bangkit, Rusia agresif, Iran dan Korea jadi ancaman. Kenaikan anggaran dianggap terapi kejut untuk mengembalikan keunggulan militer Amerika. Peace through strength kembali digaungkan, militer kuat dianggap kunci mencegah perang. Mereka juga mendukung pemangkasan program sosial, percaya pemerintah federal harus fokus pada pertahanan. Visi ini menempatkan keamanan nasional sebagai prioritas absolut. Bagi pendukungnya, inilah cara terbaik menjaga masa depan Amerika. Di sisi lain, kritik keras datang dari Demokrat, ekonom progresif, dan aktivis sosial. Mereka menilai proposal ini salah arah. Triliunan dolar untuk militer seharusnya bisa menyelesaikan masalah nyata rakyat. Ro menyoroti ironi, dana perang cukup untuk membiayai penitipan anak bagi semua keluarga. Para kritikus menilai kekuatan negara tak hanya diukur dari kapal induk, tapi juga kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Ekonom Dean Baker menegaskan, pemerintah mampu membiayai program sosial. Ini soal pilihan politik, bukan kemampuan. Anggaran adalah dokumen moral, memotong sosial demi militer
dianggap pengkhianatan pada rakyat. Mereka memperingatkan, mengabaikan masalah domestik demi senjata justru melemahkan negara dari dalam. Pertarungan ini soal masa depan dan nilai-nilai Amerika. Proposal anggaran raksasa ini menghadapi pertempuran sengit di Kongres. Meski Partai Republik mayoritas, jalan menuju persetujuan tak mudah. Di House of Representatives, proposal kemungkinan lolos, tapi di Senat, Demokrat siap memblokir lewat filibuster. Negosiasi alot tak terhindarkan. Demokrat menuntut pemotongan sosial dibatalkan atau dikurangi. Mereka juga ingin sebagian dana pertahanan dialihkan ke program domestik. Faksi konservatif di Republik menolak kompromi, ingin kenaikan militer penuh. Hasil akhirnya kemungkinan kompromi anggaran pertahanan naik, tapi tak sebesar usulan awal, dan pemotongan sosial sebagian dibatalkan. Proses ini jadi tontonan politik tingkat tinggi, penuh lobi dan tawar-menawar. Keputusan Kongres akan menentukan arah kebijakan Amerika antara keamanan nasional dan kebutuhan rakyat. Pertarungan ini akan membentuk masa depan Amerika untuk tahun-tahun mendatang. Amerika kini di persimpangan jalan memperkuat militer atau berinvestasi pada rakyat. Satu jalan menjanjikan dominasi global lewat armada emas dan kuba emas, memprioritaskan kesiapan perang. Jalan lain menekankan kekuatan dari dalam kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Pilihan ini berdampak besar tak hanya bagi Amerika, tapi juga dunia. Jika anggaran pertahanan disetujui penuh, bisa memicu perlombaan senjata global. Jika dipangkas demi program domestik, Amerika mengirim sinyal perubahan prioritas. Perdebatan ini soal identitas bangsa, kekuatan militer, atau kualitas hidup rakyat. Keputusan Kongres akan membentuk karakter Amerika untuk satu generasi ke depan.